I will sing of the goodness of God. Menyebut ini sebagai akhir kalender liturgi dan dimulai dengan 4 minggu sebelum masa Natal yang kami sebut Advent. Nah, ini kami sebut sebagai masa-masa akhir. Dan dalam gereja Katolik di seluruh dunia akhir ini membaca kisah-kisah tentang akhir zaman. Yang kita lihat tadi sebenarnya itu kisah tentang kedatangan anak manusia atau yang disebut juga akhir zaman atau kiamat. Nah, bicara tentang kiamat ini lagi rame-rame di internet dunia maya ya. Kalau kita baca tentang kiamat sekarang itu ada yang bilang sudah mau muncul. Katanya lahir ini akan segera muncul. Dan beberapa saat yang lalu terus terang gereja Katolik jarang untuk mengatakan kapan itu hari kiamat. Cuma beberapa saat yang lalu seorang imam, dia itu imam yang ditugaskan oleh Vatikan untuk mengusir roh jahat. Ada satu imam yang secara khusus diminta. Dan dia mengatakan setelah mewawancarai beberapa roh jahat ini, mereka mengatakan sudah waktunya akhir-akhir ini mereka dipersilakan untuk datang ke dunia ini. Yang ditandai dengan kehadiran perang. Dan kalau kita melihat juga bencana-bencana alam saat ini, sepertinya kiamat itu sudah mulai dekat. Ketika saya mengatakan ini di satu tempat, saya melihat seorang anak muda tiba-tiba matanya melotot, begitu ketakutan. Dia takut sekali. Dia mengatakan kiamat sudah dekat. Dan sebenarnya banyak orang yang melihat kiamat itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita membaca dari kacamata iman, sebenarnya kiamat itu berarti kedatangan anak manusia. Di situ dikatakan langit dan bumi yang baru. Allah memperbaharui dunia ini menjadi langit dan bumi yang baru. Prosesnya tentu proses yang sakit, tapi endingnya itu membahagiakan. Kedatangan anak manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kami orang Katolik, kami juga menyebut bahwa kematian itu kiamat pribadi. Ada kiamat seluruhnya nanti akan diperbaharui, ada juga kiamat pribadi. Dan apa yang sekarang sedikit hilang dalam kita sebagai orang beriman adalah apa yang disebut awareness atau kesadaran. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan tadi disebutkan bahwa ketika zaman Nuh, orang itu sibuk makan dan minum, melupakan tentang kedatangan sesuatu yang akan menjadi lebih berguna, lebih penting, sehingga mereka sibuk makan dan minum. Ternyata apa yang terjadi ketika air bah naik, mereka tidak ada persiapan dan binasalah mereka. Demikian juga disebutkan ketika zaman Lot. Kita ingat kisah Sodom dan Gomora. Mereka disebut makan dan minum, bekerja dan membangun, tetapi melupakan apa yang penting, yaitu kehidupan rohani mereka. Sehingga ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, di situ tidak ada yang selamat, cuma keluarga Lot yang selamat. Saudara-saudara yang terkasih, percaya tidak kiamat ini sudah mau datang? Tentu tidak ada yang percaya ya, karena memang belum saatnya. Ada seorang peramal yang disebut Bapak Vanga. Bapak Vanga ini peramal yang dari Bulgaria. Dia punya ketepatan ramalan itu sekitar 85%. Ada kalau kita kenal yang namanya Nostradamus. Nostradamus itu ramalannya juga cukup kuat. Dia mengatakan kiamat itu nanti sekitar tahun 5000. Masih jauh ya. Ada juga seorang ilmuwan, saya lupa maaf, dia mengatakan tahun 2500-an baru terjadi kiamat. Tapi saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa bahwa kita juga punya kiamat yang disebut kiamat pribadi. Kita lagi enak-enak tidur, makan dan minum, tiba-tiba ada malaikat datang mengetuk. Mari. Saudara-saudara yang terkasih, saya menjadi misionaris di Vietnam beberapa saat.
dari tahun 2015 sampai 2018. Ketika berbicara tentang Vietnam, kita berbicara tentang satu negara komunis. Kalau kita membayangkan komunis, kira-kira itu tidak bertuhan, ya. Tidak ada orang yang percaya lagi sama Tuhan. Orang sibuk dengan istilahnya materi. Tapi saudara-saudara yang terkasih, saya melihat sesuatu yang sebaliknya. Selama 3 tahun di sana, malah ketika iman ditekan, orang begitu rajin untuk mencari kehidupan rohani. Setiap hari mereka datang ke gereja. Setiap hari. Bukan cuma hari Minggu, saudara-saudari. Mereka diberikan waktu oleh para imam dan juga para pendeta jam 5 pagi atau jam 5 sore. Kalau mereka ada kesempatan jam 5 pagi, mereka masuk. Ada juga yang belum sempat, sore-sore mereka datang ke gereja. Ada juga yang sedikit usil, kalau misalnya mereka tidak masuk ke gereja, mereka akan sedikit mengata-ngatai, ya. Loh, ke gereja katanya orang Katolik, orang Kristen, kok tidak ke gereja? Mereka begitu rajinnya setiap hari datang ke gereja. Dan juga ada, saya melihat beberapa orang yang datang ke gereja di hari-hari lainnya untuk sekedar keliling mengelilingi gereja itu sambil membawakan doa. Dan itu dibuatnya, kalau saya bilang di Indonesia ini mungkin dia dikira orang gila nih, keliling, ya. Tapi malah mungkin itu yang benar, bahwa mereka sungguh-sungguh masih memperhatikan kehidupan rohani mereka. Kadang-kadang kita sebagai manusia tidak sadar lagi, sehingga kita sibuk dengan makan dan minum, kita sibuk dengan bekerja dan membangun, namun lupa dengan kehidupan rohani kita, tentang kebaikan-kebaikan. Saudara-saudari, mungkin kita mengatakan makan dan minum itu perlu, bekerja dan membangun itu perlu untuk disebut supaya hidup. Kita bisa hidup, kalau tidak makan kan tidak hidup, ya. Tapi dikatakan di sini ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Di sini adalah sesuatu yang sebaliknya. Seseorang yang hidup rohani itu adalah hidup pengorbanan. Orang memberikan dirinya untuk membantu orang lain itu membutuhkan tenaga, membutuhkan energi. Namun ketika kita mau sedikit meluangkan waktu, saya lihat di sini sudah mulai mengantuk-antuk jam-jam 12 begini, ya. Ada sedikit pengorbanan diri, mau merelakan sedikit nyawanya, merelakan dirinya sedikit untuk masuk ke sini dan kita berdoa bersama-sama. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara-saudari. Banyak orang lagi, kita lihat di Jakarta ini ada berapa banyak kantor, ya. Banyak yang membuat ini, datang untuk mendengarkan Tuhan. Tapi banyak juga yang sudah melupakan kehidupan rohaninya, ya. Luar biasa bahwa saudara-saudari masih mau dengan sedikit energi ini datang untuk menimba hal-hal rohani. Namun Tuhan selalu meminta lebih, karena Dia tahu bahwa kita bisa membuat lebih. Mari di setiap hari kita juga tetap aware, tetap sadar bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada makan dan minum ini. Bekerja adalah sesuatu yang baik, namun bekerja itu harus dilihat bukan sekedar untuk mencari uang, tapi sebagai jalan untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kita berikan, dengan pikiran kita untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan. Kira-kira kalau pada saat ini Tuhan mengatakan kiamat Anda sudah tiba, apa yang saudara-saudari akan buat? Atau dikatakan mungkin 2 bulan lagi. Maka buatlah hari-hari ini seperti sesuatu yang begitu penting, bahwa ini adalah saat-saat kematian kita. Ini adalah saat-saat untuk mulai merubah diri menjadi lebih baik. Semoga demikian. Amin.